Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indri Boro Harahap dengan NIM 0503232130 dari kelas Perbankan Syariah 4A. Kali ini kita akan membahas mengenai suku bunga. Apa sih suku bunga itu? Mari kita bahas. Yang pertama itu mengenai pengertian suku bunga. Suku bunga adalah harga dari meminjam uang untuk menggunakan daya belinya. Suku bunga merupakan salah satu variabel dalam perekonomian yang senantiasa diamati secara cermat karena dampaknya yang luas. Bunga mempengaruhi secara langsung kehidupan masyarakat keseharian dan mempunyai dampak penting terhadap kesehatan perekonomian, mulai dari segi konsumsi, kredit, obligasi, serta tabungan. Selanjutnya, penentuan suku bunga. Terdapat dua penjelasan teoritis mengenai proses penentuan suku bunga, yaitu real theory dan the monetary theory atau liquidity preference theory. Teori pertama dikembangkan oleh kelompok ekonom klasik pada abad 19 dan sering juga disebut Loanable Funds Theory. Menurut teori tersebut, tingkat suku bunga real atau suku bunga yang telah dikoreksi dengan laju inflasi ditentukan oleh interaksi antara supply tabungan yang tersedia untuk dipinjamkan dan permintaan terhadap dana tersebut untuk diinvestasikan. Supply loanable funds ditentukan oleh tingkat tabungan dalam perekonomian. Selanjutnya, fungsi suku bunga. Yang pertama itu sebagai daya tarik bagi para penabung yang mempunyai dana lebih untuk diinvestasikan. Yang kedua itu, suku bunga dapat digunakan sebagai alat moneter dalam rangka mengendalikan penawaran dan permintaan uang yang beredar dalam suatu perekonomian. Yang terakhir, pemerintah dapat memanfaatkan suku bunga untuk mengontrol jumlah uang beredar. Ini berarti pemerintah dapat mengatur sirkulasi uang dalam suatu perekonomian. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi suku bunga. Faktor-faktor utama yang mempengaruhi besar kecilnya penetapan suku bunga secara garis besar dapat dijelaskan sebagai berikut, yaitu kebutuhan dana, target laba yang diinginkan, kualitas jaminan, kebijaksanaan pemerintah, jangka waktu, reputasi perusahaan, produk yang kompetitif, hubungan baik, dan pesaing. Lalu, peran suku bunga dalam perekonomian. Tingkat bunga menentukan jenis-jenis investasi yang akan memberikan keuntungan kepada para pengusaha. Para pengusaha akan melaksanakan investasi yang mereka rencanakan hanya apabila tingkat pengendalian modal yang mereka peroleh melebihi tingkat bunga. Dengan demikian, besarnya investasi dalam suatu jangka waktu tertentu adalah sama dengan nilai dari seluruh investasi yang tingkat pengembalian modalnya adalah lebih besar atau sama dengan tingkat bunga. Kemudian, struktur jangka waktu suku bunga. Obligasi jangka panjang cenderung memiliki suku bunga lebih tinggi dibandingkan jangka pendek. Penyebabnya antara lain permasalahan reinvestasi serta ekspektasi risiko dan tingkat pengembalian. Reinvestasi adalah penetapan kembali investasi setelah memperoleh return. Misalnya, kita ingin berinvestasi selama 3 tahun. Kita memiliki pilihan penetapan pada obligasi tahun atau 3 tahun. Apabila kita berinvestasi pada obligasi 1 tahun, kita akan menerima pokok dan bunga selama 1 tahun. Kemudian hasilnya kita investasikan kembali pada tahun kedua dan seterusnya hingga tahun ketiga. Apabila kita melakukan investasi langsung untuk 3 tahun, kita tidak bisa melakukan reinvestasi. Untuk itu, kita meminta suku bunga yang lebih tinggi guna mengompensasi potensi reinvestasi jika pemegang obligasi 1 tahun. Nah, yang terakhir, bunga dalam perspektif Islam. Bunga bank dalam pandangan Islam termasuk salah satu hal yang dilarang penggunaan baik secara langsung maupun tidak langsung karena terdapat unsur riba.
Menurut ijma konsensus para fuqaha, tanpa terkecuali bunga tergolong riba, karena riba memiliki persamaan dan kepentingan dengan bunga atau interest. Dalam Al-Quran menjelaskan larang mengenai riba atau bunga. Hal ini terdapat pada Quran Surah Ar-Rum ayat 39 yang berbunyi, "Wa ma ataitum mir ribal liyarbuwa fi amwalin nasi fala yarbu indallahi wa ma ataitum min zakatin turiduna wajhallahi faulaika humul mud'ifun." Yang artinya, dan sesuatu riba atau tambahan yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka yang berbuat demikian itulah orang-orang yang melipat gandakan pahalanya. Cukup sekian materi kita kali ini. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye.